Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, apa kabar? Jumpa lagi dengan saya dan kali ini saya ingin membahas cara membuat formulir pendaftaran atau PPDB dengan menggunakan AppSheet. Untuk pembuatan formulir itu sendiri tentunya kita harus menyiapkan data ya. Di sini sebagai contoh saya menyiapkan beberapa data. Yang pertama ada di tabel formulir. Di sini berisi data apa saja yang harus diisi oleh calon peserta didik. Di bagian kolom A, di sini ada header, berfungsi untuk menampilkan banner di dalam form pendaftaran nantinya ya. Kemudian ada ID, tanggal pendaftaran, kemudian email siswa, nama lengkap siswa, dan sebagainya ya, sampai di bagian alamat siswa. Kemudian selanjutnya ada bagian unggahan foto dan dokumen. Untuk bagian ini nanti data yang diisi berupa file ya, atau upload file dan juga foto, dan kemudian dibubuhi dengan tanda tangan. Kemudian data selanjutnya adalah data umum. Di sini berisi data-data pendukung untuk memvalidasi data yang akan diisikan di bagian formulir. Kemudian ada data wilayah berisi kabupaten, kecamatan, desa, dan juga kode pos. Jadi data wilayah ini merupakan data validasi untuk pengisian kolom di bagian alamat peserta didik ya, yang ada di bagian nama kabupaten, kecamatan, dan kelurahan ini di bagian formulir. Oke, seperti apa cara pembuatannya? Kita langsung saja ke bagian AppSheet. Silakan teman-teman login terlebih dahulu ke dalam AppSheet dan kita pilih Quick Start-nya. Kita buat aplikasi baru. Kita mulai dengan pembuatan nama ya. Misalnya namanya adalah formulir PPDB, kemudian Education and Training, kemudian kita pilih data berdasarkan data yang sudah kita siapkan ya, namanya adalah formulir PPDB. Oke, sekarang kita tarik dulu data yang ada di dalam Google Sheet ini. Kemudian kita custom data kita. Nah, di sini sudah otomatis masuk ya untuk tabel formulir. Tabel formulir sudah masuk. Kemudian kita tarik juga data umum dan juga data wilayah. Di sini sudah muncul datanya, kita tinggal klik saja. Kemudian data wilayah. Jadi untuk data umum dan juga data wilayah ini hanya sebagai data pendukung saja ya. Jadi untuk tabel yang akan kita gunakan adalah di bagian formulir. Nah, sekarang di bagian formulir ini kita setting terlebih dahulu. Kita ke bagian paling awal dulu ya, bagian header. Kita setting terlebih dahulu untuk headernya. Pilih show. Oke, di sini show, kemudian kategorinya adalah image dan kontennya sudah saya siapkan ya untuk header sebagai contoh seperti ini. Kita copy image address, kemudian kita masukkan ke dalam konten, diawali dengan tanda petik, diawali dan diakhiri dengan tanda petik ya. Coba kita simpan. Oke ya, kemudian kita coba tampilkan formulirnya. Nah, maka tampilannya akan muncul seperti ini. Kemudian untuk ID, di sini sudah otomatis muncul initial value ya. Di bagian initial value muncul unique ID. Kemudian di bagian tanggal pendaftaran kita pilih type-nya date time.
kemudian initial value-nya kita ambil di bagian example, kemudian pilih now atau UTC now. Agar tidak bisa diedit, kita tinggal uncheck list di bagian kolom editable. Oke, jadi tampilannya seperti ini ya. Kemudian di bagian email siswa, type-nya adalah email, nama lengkap adalah teks, kemudian jenis kelamin. Nah, untuk bagian jenis kelamin, kita tinggal pilih data saja, kita ambil datanya sesuai dengan data yang sudah kita siapkan di bagian data umum, bagian jenis kelamin ini. Caranya, kita tinggal klik settingnya di bagian data validity, kemudian masukkan formulanya. Nah, misalnya seperti ini. Dalam row ini berisi di data umum ya, jenis kelamin. Nah, berisi jenis kelamin, kita pilih data umum terlebih dahulu. Jadi di dalam row ini berisi data umum pada kolom jenis kelamin. Oke, coba kita cek dulu, kita simpan. Oke, muncul jenis kelamin. Dan agar bagian jenis kelamin ini wajib diisi, kita tinggal checklist di bagian require ini ya. Misalnya jenis kelamin diisi seperti ini. Setelah bagian kolom jenis kelamin selesai kita setting, kita ke bagian NISN. Nah, untuk bagian NISN ini kita batasi dulu hanya angka yang bisa diisikan dengan jumlah tertentu ya. Untuk NISN kita batasi dengan jumlah 10 angka misalnya. Kita setting terlebih dahulu di bagian data validity-nya. Oke, mestinya seperti ini karena dia berisi number. Kemudian di bagian row ini kita isikan dari angka yang paling kecil, yaitu 0 ya. Jadi jumlahnya ada 10. Kemudian selanjutnya ini lebih kecil dari 9 berarti. Jadi jumlahnya ada 10 juga. Lebih kecil dari sama dengan Oke, kita copy saja. Jika nanti diisi tidak sesuai dengan data yang kita inginkan, maka akan terjadi error ya. Kita tulis saja untuk keterangan errornya. Semisal NISN tidak ditemukan atau invalid saja ya. Ini saja. Oke, kita coba save. Nah, maka yang ada di bagian NISN ketika kita mengisikan data secara acak, nah, maka akan muncul keterangan NISN Anda invalid. Jika kita memasukkan angka, misalnya seperti ini, jumlahnya 10, maka dianggap valid ya, berarti sudah valid. Jika lebih dari 10, maka akan muncul invalid. Jadi kita membatasi jumlah angka yang ada di bagian NISN. Kemudian di bagian NIK sama juga caranya untuk memvalidasinya. Kita tinggal tambahkan formula seperti NISN, hanya saja untuk bagian jumlah angkanya kita batasi sampai 16 ya, sesuai dengan NIK yang ada di kartu keluarga atau di akta lahir. Kemudian kita simpan terlebih dahulu.
Untuk NISN dan NIK sudah selesai. Semisal kita menginginkan NISN ini wajib diisi, maka kita harus menceklis bagian require. Nah, seperti ini ya. Kemudian tempat lahir, untuk type-nya kita isi teks saja, kemudian tanggal lahir kita masukkan date seperti ini ya. Jadi nanti ketika mau diisi akan muncul bulan, tanggal, dan juga tahunnya. Kemudian di bagian agama, nah caranya sama juga seperti saat mengisi di bagian jenis kelamin. Kita copy saja. Oke, kemudian untuk data umumnya kita ubah ke bagian agama ya. Oke, kita simpan kembali. Coba kita cek. Nah, jadi muncul ya, sudah muncul untuk kolom agamanya. Kemudian di bagian nama kabupaten. Nah, sekarang untuk kabupaten, karena kita menyiapkan data ini secara terpisah di bagian data wilayah, maka formulanya sedikit berbeda ya dari yang tadi. Untuk nama kabupaten, coba kita klik di bagian data validity, kita masukkan data wilayah ya, isinya kabupaten, kecamatan, dan lain sebagainya. Kita pilih, klik saja di bagian kabupaten dan data wilayahnya. Seperti ini. Klik, kemudian kecamatan juga sama. Kecamatan, kemudian kelurahan, dan terakhir kode pos. Oke, kita coba cek untuk nama kabupaten. Ketika diklik, maka akan muncul nama kecamatan. Ketika sudah dipilih, misalnya Kecamatan Ambarawa, maka akan muncul nama desa atau kelurahannya ya. Dan tinggal kita pilih sesuai dengan alamat desa atau kelurahannya dan kode pos ya. Jadi seperti ini. Untuk require-nya sama juga. Tinggal kita pilih checklist di bagian require di kolom yang kita inginkan. Kemudian nama jalan misalnya. Jadi alamat jalan ini kita ubah type-nya menjadi long text agar bisa diisi dengan teks yang lebih panjang. Kemudian di bagian selanjutnya adalah unggah foto dan dokumen. Nah, jadi kita akan buat untuk unggahan foto dan dokumen ini di halaman selanjutnya, maka kita perlu settingnya di bagian type-nya. Kita ubah ke bentuk show, kategorinya adalah page header. Oke. Oke, jadi kita unchecklist dulu untuk yang ini. Oke, sementara kita require-nya kita hilangkan terlebih dahulu. Ya, jadi ketika kita klik next, oke ya, jadi maka akan muncul
kolom-kolom untuk dokumen. Kemudian untuk foto kita atur type-nya menjadi image. Kemudian akta lahir misalnya kita buat sebagai file type-nya, karena di bagian kolom ini akan mengunggah atau mengupload file akta lahir. Sama juga bagian kartu keluarga ya. Jadi akta lahir, kartu keluarga, dan pernyataan. Jadi di bagian pernyataan ini nanti kita isi dalam bentuk pernyataan atau statement ya. Misalnya untuk pernyataan ini kita ubah datanya ke dalam bentuk yang ini, misalnya E6, tambahkan. Jadi value-nya di bagian pernyataan ini adalah sebuah pernyataan bahwa data yang diisi itu sudah benar, misalnya seperti ini. Jadi untuk value-nya bisa di custom ya, bisa di custom sendiri, tergantung dari kebutuhan atau pernyataan apa yang ingin disampaikan di dalam formulir. Oke, misalnya pernyataan, kita ubah dalam bentuk misalnya button, stack, atau drop down, atau auto bisa ya. Jadi kita ubah ke dalam bentuk auto saja. Jadi ini berupa pernyataan seperti ini. Kemudian tanda tangan kita ubah ke dalam bentuk signature. Jadi kolom ini berisi tanda tangan calon peserta didik. Oke, jadi untuk require tadi teman-teman bisa menceklis di bagian require ini ya, di bagian mana yang kita wajibkan untuk datanya diisi. Misalnya tadi di bagian email siswa kita tinggal checklist require-nya. Oke. Nah, sekarang kita ke bagian UX. Di bagian formulir ini kita buat misalnya table saja ya untuk hasil akhirnya. Kemudian untuk formulir formnya kita ubah ke dalam bentuk untuk page style-nya kita buat dalam bentuk page count. Jadi tampilannya nanti ada seperti ini, berbentuk page ya, page 1 dan page 2. Oke, kita simpan terlebih dahulu. Oke ya, kemudian untuk bagian background kita coba setting bagian logo, kemudian background image. Jadi di bagian background image kita bisa memasukkan image URL atau mengupload file. Nah, kita coba untuk mengupload URL saja ya yang kita siapkan. Ya, copy image address, kita kopikan di sini, kita simpan terlebih dahulu. Oke, jadi muncul backgroundnya yang ada di belakang. Oke, kita coba cek terlebih dahulu tampilan webnya. Oke, tampilannya seperti ini. Kita coba isi ya. Misalnya ini nama lengkap. Oke, ini SN kita masukkan. Ini kelebihan 1, tempat lahir misalnya di
Akhirnya kita tinggal pilih saja di bagian ini. Dan agama misalnya ini kabupaten, kecamatan, ya untuk alamat jalan, dan kita pilih next saja dan upload foto yang sudah ada, misalnya misalnya ini. Kita coba-coba saja ya. Berisi pernyataan dan tanda tangan. Kita save. Nah, datanya sudah masuk. Ya, kita kembali ke bagian setting formulirnya. Kita masuk ke bagian UX. Kemudian di bagian formulir detail kita tampilkan misalnya display mode-nya side by side, maka kita simpan terlebih dahulu ya. Maka akan muncul data seperti ini. Jadi gambaran formnya akan tampil seperti ini. Kemudian image-nya misalnya foto. Jadi kelihatan ya ada foto. Oke, misalnya seperti ini. Oke ya, jadi seperti ini. Jadi secara umum formulir yang sudah kita buat itu sudah selesai. Nah, jadi misalnya di dalam formulir itu kita ingin menambahkan beberapa data sesuai dengan isian yang ada di Dapodik. Kita tinggal menambahkan di bagian kolom ini ya, di bagian data apa saja yang akan kita masukkan. Oke ya, untuk formulir ini kita anggap sudah selesai, dan sebelum kita share untuk publik, untuk umum, kita perlu melakukan setting di bagian security. Kita pilih bagian require sign in ya, kita off kan, kemudian bagian yes data ini kita on kan ya. Setelah itu kita deploy, kemudian kita pilih move to deployed state. Oke, setelah melakukan deploy ini kita masuk ke dalam akun kita ya. Kita masukkan ke akun kita, kemudian kita pilih billing, kemudian kita upgrade. Jadi agar formulir pendaftaran kita nanti bisa diakses banyak orang, kita perlu mengupgrade plan kelasnya ya. Di bagian ini kita pilih yang bagian public, kemudian pilih subscription plan-nya itu Upsheet Publisher Pro ya. Kemudian kita pilih satu untuk license-nya, kemudian billing period kita buat annual, dan kita masukkan promo kodenya ya. Promo kodenya seperti ini. Kemudian apply dan accept. Oke ya, jadi untuk promo kode ini berbatas waktu ya. Untuk tahun ini hanya dibatasi sampai di bulan Desember, akhir bulan Desember tahun 2022. Setelah kita mendeploy dan juga mengupgrade plan kelas aplikasi kita ini, kita sekarang sudah bisa
men-share atau membagikan formulir ini untuk publik. Oke ya, secara umum aplikasi kita untuk formulir pendaftaran sudah selesai ya teman-teman, sudah jadi. Dan di bagian akhir ini, jika ada siswa yang mendaftar, maka namanya akan muncul di bagian kolom ini ya. Jadi kita perlu membuat semacam filter pencarian agar calon peserta didik yang mendaftar melalui form ini datanya bisa aman ya, tidak terlihat oleh orang lain. Kurang lebih gambarannya seperti ini. Seperti apa caranya? Kita akan lanjutkan lebih detail di video berikutnya. Dan terima kasih sudah menyaksikan video ini, semoga bermanfaat untuk teman-teman semua.